Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro Bapak Dr. Haji Sugianto SEMM atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Watira. Kenalkan, saya Wida Triana Destia dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Teresa Priscilla dari kelompok 13. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang penawaran uang. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Teresa Priscilla. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uang dan penawaran uang, pengukuran penawaran uang. Selanjutnya, di sini ada penawaran uang. Uang sebagai alat pembayaran atau media di dalam perdagangan jauh lebih efisien dibandingkan barter. Pengertian uang dan penawaran uang. Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima sebagai media perdagangan. Uang dapat diartikan sebagai alat pembayaran, sebagai penyimpan nilai, dan sebagai satuan hitung. Uang sebagai alat pembayaran atau media di dalam perdagangan jauh lebih efisien dibandingkan barter. Uang bersifat mudah dibawa kemana-mana dan dengan mudah dipertukarkan dengan barang-barang ataupun jasa setiap saat. Di sini juga ada komoditas dan uang. Uang sebagai komoditas adalah barang yang digunakan sebagai uang yang juga mempunyai nilai intrinsik. Di dalam berbagai penggunaan yang lainnya, emas adalah salah satu bentuk dari komoditas uang. Selanjutnya, ini ada pengukuran penawaran uang. Terdapat dua ukuran yang sering dipakai, M1 sebagai ukuran stok uang, dan M1 diukur pada setiap waktu pada hari tertentu. Misal, pada Februari tanggal 10 tahun 2010, M1 sebesar 1.133 triliun rupiah. M2 atau uang secara luas termasuk di dalamnya near money atau pengganti paling dekat untuk uang transaksi. M2 sama dengan M1 plus perkiraan tabungan plus perkiraan pasar uang plus perkiraan yang lain. Keuntungan utama dari melihat M2 sebagai pengganti M1 di mana M2 suatu saat lebih stabil. Di sini juga ada lembaga penyimpanan dana. Yang disebut lembaga penyimpanan dana adalah sebuah perusahaan keuangan yang melakukan penyimpanan untuk keuangan rumah tangga dan perusahaan. Simpanan-simpanan ini merupakan komponen dari M1 dan M2. M1 dan M2 itu tadi ya, yang soal sebelumnya. Nah, itu juga jenis-jenis dari lembaga penyimpanan dana. Ada 3 jenis dari lembaga penyimpanan dana, yaitu bank-bank komersial, lembaga penyimpanan uang, pasar penukaran uang. Dan di sini juga apa saja sih yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penyimpanan dana? Lembaga penyimpanan dana melakukan layanan keuangan seperti clearing cek, manajemen rekening, penyediaan layanan, kartu kredit, serta layanan internet banking. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wida. Terima kasih kepada Saudari Teresa. Saya akan melanjutkan presentasinya. Sebuah bank komersial tetap menyimpan sebagian dana yang mereka terima dari para nasabah dan sisanya mereka pinjam untuk diinvestasikan dalam 4 jenis aset. Yang pertama, surat berharga dan uang tunai yang berada di lemari besi milik bank atau disimpan di sebuah rekening pada cadangan bank sentral. Yang kedua, aset-aset cair. Yang termasuk aset cair adalah obligasi pemerintah dan surat dagang. Yang ketiga, surat-surat berharga adalah surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan surat berharga lainnya. Yang keempat, pinjaman adalah komitmen untuk mengembalikan sejumlah dana dalam waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Lembaga penyimpan dana memberikan 4 keuntungan. 1. Menciptakan likuiditas. 2.
penanggungan resiko. 3. Biaya peminjaman yang lebih rendah. 4. Biaya pemantauan peminjam yang lebih rendah. Selanjutnya, bagaimana lembaga penyimpan dana regulasi? Untuk mengecilkan resiko kegagalan lembaga penyimpan dana, diharuskan memiliki sejumlah cadangan dana kepemilikan modal yang sama dengan atau lebih tinggi dari yang diatur oleh regulasi. Di sini ada inovasi finansial, lingkungan ekonomi, teknologi, dan inovasi finansial dan uang. Kredit union. Neraca sebuah bank secara akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut. Kekayaan dikurang hutang sama dengan modal. Kekayaan sama dengan hutang plus modal. Neraca dari suatu bank harus seimbang, yaitu penjumlahan aset atau kekayaan yang terdiri dari cadangan dan dana yang dipinjamkan sama dengan jumlah hutang yang terdiri dari simpanan dan modal. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Tabel 6.1 neraca sebuah bank. Kekayaan jumlahnya 11, hutang jumlahnya 11. Sama-sama 11 berarti seimbang. Bank selalu meminjamkan dana sampai titik di mana mereka kelebihan cadangannya sampai 0. Multiplier uang atau money multiplier adalah perlipat gandaan oleh simpanan yang dapat naik dari setiap rupiah cadangan yang mengalami kenaikan. Fungsi-fungsi bank sentral. Bank sentral mempunyai fungsi penting yang untuk perbankan, yaitu meliputi 1. Pembayaran clearing antar bank. 2. Regulasi dalam sistem perbankan. 3. Memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan posisi keuangan. 4. Mengelola nilai tukar dan cadangan mata uang asing. Bank sentral dan pengawasan penawaran uang. Pengawasan bank sentral terhadap bank-bank di bawahnya, terutama pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar dapat dilakukan sebagai berikut. Rasio cadangan. Rasio cadangan yang diperlukan membangun sebuah kaitan antara cadangan milik bank komersial dan simpanan uang yang boleh diciptakan oleh bank komersial. Oleh karena itu, bank sentral membebaskan bank komersial untuk menciptakan tambahan simpanan dengan cara bank sentral memberikan pinjaman yang lebih banyak kepada bank komersial. Dari saya sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Saudari Watira. Ya, Bank Sentral dan pengawasan penawaran uang. Pengawasan Bank Sentral terhadap bank-bank bawahnya, terutama pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar dapat dilakukan sebagai berikut. Rasio cadangan. Rasio cadangan yang diperlukan membangun sebuah kaitan antara cadangan milik bank komersial dan simpanan uang yang boleh diciptakan oleh bank komersial. Oleh karena itu, Bank Sentral membebaskan bank komersial untuk menciptakan tambahan simpanan dengan cara Bank Sentral memberikan pinjaman yang lebih banyak kepada bank komersial. Selanjutnya, tingkat diskonto. Tingkat suku bunga yang mereka bayar kepada Bank Sentral disebut tingkat bunga diskonto atau discount rate. Operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah jual beli yang dilakukan oleh Bank Sentral atas surat-surat berharga pemerintah dalam pasar terbuka. Operasi pasar terbuka lebih disukai sebagai alat untuk mengontrol peredaran uang karena A. dapat digunakan dengan tingkat presisi yang tinggi, B. sangat fleksibel, hampir tidak dapat diramalkan. Ya, selanjutnya kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang, bentuk kurva penawaran uang atau yang kita sebut biasanya MS vertikal. Ada gambarnya di 6.1. Nanti akan saya jelaskan. Yang berarti bahwa penawaran uang oleh Bank Sentral tidak tergantung kepada tingkat suku bunga. Perkembangan jumlah penawaran di Indonesia, M1 dan M2 tampak pada tabel 6.1 dan 6.2, sedangkan pertumbuhan penawaran uang
M2 serta proporsinya terhadap GDP tampak pada tabel 6.3. Perkembangan tingkat suku bunga tabungan deposito berjangka atau 6 bulan dan deposito berjangka waktu 16 bulan terdapat pada tabel 6.4. Pada gambar 6.1 itu adalah contoh bentuk kurva penawaran uang. Dan pada tabel 6.2, jumlah uang yang beredar M1 di Indonesia di tahun 1990 sampai dengan tahun 2008 dalam jumlah triliun. Contoh di tabel 3, jumlah uang yang beredar M2 di Indonesia dan tahun 1990 sampai dengan tahun 2008 dalam bentuk triliun rupiah. Dalam tabel selanjutnya ada tabel 6.4. Pertumbuhan jumlah uang yang beredar M2 dan persentase M2 terhadap GDP atas dasar harga berlaku di tahun 1990 sampai dengan tahun 2008. Contohnya di tahun 1990, pertumbuhan M2 per tahun ada 44,2% dan persentase M2 terhadap GDP atas dasar harga berlaku 40,1%. Di tabel 6.5, perkembangan suku bunga tabungan dan deposito tahun 1990 sampai tahun 2008 dalam bentuk persen. Tahun 1990, jumlah tabungan ada 15% dan deposito jangka waktu 6 bulan ada 20%. Ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian dan penulisan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.